Selamat pagi, Sir. Nama saya Angelica Jolly, kelas 11 IPS 2, nomor 02. Saya akan menjelaskan tentang kompensasi perusahaan. Pengertian kompensasi. Kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima baik berupa fisik maupun non-fisik. Kompensasi juga berarti seluruh imbalan yang diterima pekerjaannya dalam sebuah perusahaan dalam bentuk uang atau barang, baik secara langsung maupun tidak langsung. Istilah ini amat sangat berhubungan dengan imbalan finansial yang diberikan kepada seseorang atas dasar hubungan pekerjaan. Dampak positif adanya kompensasi yang diberikan oleh perusahaan kepada para karyawan telah tentu menimbulkan dampak positif yang mampu memberi keuntungan baik untuk perusahaan maupun karyawan. Nah, berikut ini dampak positif yang bisa perusahaan atau organisasi dapatkan. 1. Membuat karyawan terpacu untuk selalu berprestasi dan bekerja dengan giat. 2. Dapat menjadi daya tarik juga bagi para pencari kerja yang berkualitas. 3. Citra perusahaan tampak mendapatkan pekerja berkualitas. 4. Memudahkan proses administrasi dan aspek hukum yang ada. 5. Tujuan kompensasi dalam perusahaan untuk karyawan. Selain dampak-dampak positif yang bisa perusahaan dapatkan, tentu perusahaan juga memiliki tujuan dalam memberikan kompensasi kepada karyawannya. Tujuannya adalah 1. Mempertahankan karyawan berprestasi. Yang sudah ada tujuan pertama adalah mempertahankan karyawan yang dianggap potensial dan berkualitas untuk bisa tetap bekerja. Hal tersebut juga berguna untuk mencegah tingkat perputaran kerja karyawan yang tinggi. 2. Mendapatkan karyawan yang berkualitas. Salah satu cara agar sebuah perusahaan atau organisasi mendapatkan karyawan atau calon pelamar yang berkualitas adalah dengan memberikan tingkat kompensasi yang cukup komparatif dibandingkan dengan perusahaan atau organisasi lain. 3. Menjamin adanya keadilan dan dalam perusahaan. Tujuan lainnya adalah menjamin terpenuhinya keadilan dalam hubungan antara manajemen dan karyawan. Ini juga bertujuan sebagai balas jasa organisasi atas apa saja yang sudah dilakukan atau diabdikan seorang karyawan kepada perusahaan. Jadi keadilan dalam pemberian upah, bonus, insentif, dan lain-lain dalam perusahaan mutlak dipertimbangkan oleh perusahaan. 4. Mengefisiensi biaya tujuan. Yang satu ini dimaksudkan jika sebuah perusahaan merencanakan atau mengadakan program kompensasi yang rasional, maka akan membantu mempertahankan sumber daya manusia pada tingkat biaya yang layak. Dengan upah, insentif, bonus, dan lain-lain, perusahaan akan memperoleh keseimbangan dari etos kerja karyawan yang meningkat. 5. Memenuhi administrasi legalitis. Dalam administrasi kompensasi yang seharusnya ada di setiap perusahaan juga terdapat batasan legalistis yang diatur oleh pemerintah dalam sebuah undang-undang. Jadi, pengadaan administrasi ini dalam sebuah perusahaan juga bertujuan untuk memenuhi administrasi legalistis. 6. Memicu adanya perubahan perilaku dan sikap yang semakin baik. Tujuan yang diharapkan perusahaan dari adanya kompensasi yang layak dan adil kepada karyawan adalah karyawan dapat memiliki sikap dan perilaku yang baik dan dapat menguntungkan serta mempengaruhi produktivitas kerja. Kerja yang baik, kesetiaan, pengalaman, tanggung jawab, dan perilaku-perilaku lainnya yang dapat meningkat berkat dihargai melalui fasilitas yang efektif dan perusahaan atau organisasi. Jenis-jenisnya terdapat beberapa jenis kompensasi yang diberikan kepada karyawan atau member dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Berikut ini jenis kompensasi yang diberikan kepada karyawan. 1. Kompensasi langsung
Kompensasi langsung adalah segala macam imbalan yang berwujud uang seperti gaji, macam-macam tunjangan, THR, insentif, komisi, bonus, pembayaran prestasi, pembayaran laba perusahaan, dan opsi saham. Selain itu, segala jenis pendapat yang menambah penghasilan bruto tahunan karyawan dan dikenai pajak penghasilan pasal 21 atau PPh pasal 21. 2. Kompensasi tidak langsung. Jenis yang satu ini juga berwujud uang yang diberikan perusahaan, namun tidak secara langsung kepada para karyawan, melainkan melalui pihak ketiga. Misalnya, perusahaan mengikut sertakan para karyawannya dalam program perlindungan sosial dan kesehatan. Jadi, perusahaanlah yang membayarkan premi atau asuransi yang disediakan perusahaan untuk para karyawannya, seperti asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi ketenagakerjaan, sehingga karyawan dapat menikmati manfaat dari program-program tersebut. Selain itu, fasilitas seperti mobil dinas, akses internet, voucher, keanggotaan klub, dan lain-lain. 3. Kompensasi finansial. Kompensasi jenis ini tidak ada kaitannya dengan uang, melainkan kompensasi yang dapat bernilai positif dan berharga untuk karyawan. Misalnya, perusahaan menyediakan pelatihan kecakapan karyawan, lingkungan kerja yang nyaman, memiliki supervisi yang profesional dan kompeten, tim kerja yang solid dan suportif, jenjang karir yang pasti, cuti lebih banyak, jam kerja yang fleksibel, dan penghargaan terhadap prestasi karyawan. Selain itu, nama besar dari sebuah perusahaan pun dapat menjadi kompensasi non-finansial bagi karyawan. Hal itu karena reputasi perusahaan dapat meningkatkan kredibilitas individual itu sendiri. Nah, itu tadi secara umum penjelasan tentang kompensasi. Sebagai karyawan, Anda memiliki hak untuk mendapatkan fasilitas tersebut yang disediakan oleh perusahaan sesuai dengan pengabdian dan kinerja maksimal Anda. Sekian dari penjelasan saya, terima kasih.